persilakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga kita belajar hari ini menjadi berkah, lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuki, kita menunjukkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Marilah kita menyanyikan lagu nasional. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran, marilah kita membaca surat pendek yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas untuk memimpin kawan untuk membaca surat pendek biar belajar kita lebih berkah. Silakan. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih. Kita sebelum masuk ke pelajaran, saya absen dulu ya. Biar kita absen sekarang. Ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Tidak ada halangan ataupun tidak ada yang apa ya. Nah, biarlah kita sebelum masuk ke pelajaran kita lebih semangat dulu, kita tepuk semangat dulu ya. Nanti kita ice breaking, tepuk semangat. Alhamdulillah sudah mulai energi. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk pagi, siang, malam ya. Kalian semua ikuti kata-kata saya ya. Mulai dari tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, dan malam tidak tepuk tangan ya. Sekarang kita mulai. Tepuk pagi, siang,
pagi, siang, pagi, siang, malam. Alhamdulillah sudah mulai konsentrasi. Jadi kita sebelum kita masuki pelajaran, kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu, ya. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang Asmaul al-Husna, ya, yang menjelaskan Asmaul al-Husna, kemudian Al-Kabir, Al-Alim, ya. Kepada rekan-rekan anak-anak ada yang tahu mengingat kembali pelajaran yang lalu tentang Asmaul al-Husna? Ya, silakan Jessica. Ya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah SWT yang indah dan agung, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah memiliki 99 nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami Asmaul Husna, kita dapat mengenal Allah lebih dekat dan memperkuat iman kita. Al-Alim berarti yang maha mengetahui. Al-Kabir berarti yang maha waspada atau yang maha teliti. Ya, terima kasih pada Jessica yang mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Yang lain ada yang masih ada tambahan? Ya, Aurel, ada tambahan tentang pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah, ya. Dan ada yaitu 99 nama baik Allah, ya. Itu kita sudah mengingat pelajaran minggu lalu. Sekarang kita pelajaran hari ini, ya. Nah, hari ini tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu malaikat itu? Ya. Ya, sekarang kita mengadakan pertanyaan pemati itu tentang pengertian iman kepada malaikat, apa yang malaikat. Untuk pertanyaan pemati, kami persilakan ada yang bisa menjawab dari pertanyaan pemati, ya. Silakan, Dwi. Jika malaikat tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kehidupan di dunia dan akhirat akan menjadi kacau. Misalnya, 1. Jika malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu, manusia tidak akan menerima petunjuk dari Allah SWT melalui para nabi, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara beribadah dan menjalani hidup yang benar. 2. Jika malaikat tidak mengatur rezeki, alam semesta akan hilang keseimbangan, seperti kekurangan hujan atau distribusi rezeki yang tidak adil, yang bisa menyebabkan bencana alam dan kelaparan. 3. Jika malaikat Israfil tidak mengirim sangkakala, hari kiamat tidak akan terjadi, sehingga kehidupan akan terus berjalan tanpa akhir. 4. Jika malaikat Raqib dan Atid tidak mencatat amal manusia, keadilan di akhirat tidak akan terwujud, karena tidak ada bukti atas amal baik dan buruk manusia. Oke, terima kasih kepada Dwi. Tepuk tangan dulu. Jadi itu maksud dari kesimpulan tentang malaikat, ya. Jadi kalau malaikat itu kalau tidak malaikat yang mengatur semuanya akan kacau alam semesta ini, ya. Ada yang mengatur rezeki, ada yang mengatur hujan, dan itu tugasnya malaikat, ya. Sekarang saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, ya. Ini ada tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat, ya. Kemudian 2, siswa memahami tugas-tugas malaikat, ya. Di sini. Nah, siswa dapat menyadari pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Mulai dari yang pertama dapat menyebutkan nama-nama malaikat dalam Islam, ya. Itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami tugas masing-masing malaikat, ya. Kemudian yang ketiga, dari dan pentingnya
iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas dalam diskusi, ya, yang 1, 2, 3 ini, ya. Kemudian kita menampilkan video pembelajaran kita. Kalian perhatikan video ini. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu? Allah pun menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maksudnya Allah yang termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Misalnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, dan juga terkadang sebagai sahabat dari Al-Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak berjenis lain. Malaikat tidak berhenti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat merupakan makhluk. Sudah kita memperhatikan video tadi, sekarang kita akan diskusi. Nanti Bapak berikan pertanyaan KBD, ya. Nanti kalau sudah dicari, kita akan maju perwakilan kelompok masing-masing untuk mempresentasikan ke depan, ya. Silakan kerjakan, ya, soal untuk diskusi yang kalian pahami. Silakan cari, kalau sudah kita maju ke depan untuk mempresentasikan bahan diskusi tadi, ya. Jadi ada apa permasalahannya dalam video tadi, ya, sudah saya buat pertanyaan, nanti kalian menjawab atau untuk maju ke depan presentasikan, ya, satu persatu atau perwakilan kelompok. Silakan kerjakan. Baiklah, sudah diskusinya? Sekarang kita mendengarkan presentasi ke depan masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami persilakan kepada perwakilan kelompok 1. Jessica, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari pertanyaan ini. Sebutkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas masing-masingnya. Inilah jawaban dari kelompok kami. 1. Malaikat Jibril, tugas menyampaikan wahyu
tugas menanyai manusia di dalam alam kubur tentang amal perbuatannya. 6. Malaikat naksir, tugas menanyai manusia di dalam alam kubur tentang amal perbuatannya. 7. Malaikat rakib, tugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat atid, tugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat malik, tugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan, tugas menjaga pintu surga. Itulah jawaban dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Silakan duduk. Jessica telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Kami persilakan maju ke depan untuk bersaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya, apa perbedaan antara manusia dan malaikat dalam hal ketaatan kepada Allah SWT? Manusia diberikan akal dan nafsu sehingga memiliki pilihan untuk taat atau tidak kepada Allah SWT. Malaikat tidak memiliki nafsu dan hanya diberi akal untuk menjalankan tugas. Mereka selalu patuh kepada perintah Allah SWT dan tidak pernah berbuat dosa. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa dulu kita? Terima kasih, silakan duduk untuk Aurelia dari kelompok 2. Sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya, bagaimana iman kepada malaikat dapat mengaruhi perilaku sehari-hari? Jawaban 1. Menjaga perbuatan karena sadar ada malaikat rakib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk. 2. Perbuatan kebaikan karena Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik dan malaikat mendoakan orang-orang yang taat. 3. Meningkatkan keimanan karena memahami bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 4. Berdoa dengan ikhlas karena percaya bahwa doa orang dulu didengar dan didoakan oleh malaikat. Sekian jawaban dari kelompok 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya dan semuanya sudah bisa menjawab ya pertanyaan yang saya berikan tadi. Ya, sekarang kita akan mengadakan asesmen sumatif. Ini adalah tentang pertanyaan bagaimana ya tentang iman kepada malaikat ya, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di situ kalian silakan saya beri waktu ya sekitar 5 menit untuk mencari, kemudian yang bisa silakan jawab ya. Ya, untuk pertanyaan tentang keimanan kepada malaikat Allah dan bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pertanyaannya. Saya beri waktu 10 menit untuk mencari jawaban. Nanti yang bisa silakan jawab. Silakan kerjakan.
Sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok yang bisa angkat tangan untuk jawab pertanyaan tadi. Ya, silakan. Sikat. Diri sini. 1. Hari ini kita belajar bahwa iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, yang mengajarkan kita untuk percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari cahaya dan selalu patuh menjalankan tugasnya. Kita juga mengenal nama-nama malaikat seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, Israfil yang meniup sangkala dan lainnya, beserta tugas-tugasnya. 2. Mengamal iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Berbuat baik karena malaikat dapat mencatat amal baik. 2. Menjauhi perbuatan dosa. Malaikat dapat mencatat amal buruk. 3. Berdoa dengan yakin. Malaikat yang mendoakan orang yang berbuat kebaikan. 4. Taat kepada Allah. Meneladani kepatuhan malaikat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 5. Bersyukur dan berbagi rezeki. Mengingat tugas malaikat Mikail. Terima kasih kepada Jessica telah menyampaikan hasil pertanyaan terakhir. Ya, tepuk tangan dulu untuk ada yang lain. Kami silakan. Tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, saya menyimpulkan hasil pelajaran hari ini tentang iman kepada malaikat. Ya. Jadi di sini saya simpulkan iman itu adalah percaya. Ya. Jadi kita harus percaya kepada malaikat itu benar-benar ada. Ya. Dan dia sudah menjadi utusan Allah dan diciptakan dari nur atau cahaya. Ya. Yang tugasnya mulai dari menyampaikan wahyu, mengatur hujan, ada mencatat amal perbuatan, baik dan buruk, ada menjaga pintu neraka dan surga, ada yang menjaga alam kubur. Jadi itu macam-macam malaikat. Malaikat itu banyak dan yang kita imani itu ada 10. Ya, malaikat Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya. Mungkar, Nakir, Hakim, Atin, ya, Malik, Ridwan. Yang itu yang wajib kita imani. Ya. Jadi 10 malaikat itu. Sebenarnya malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita imani 10. Nah, itu dari kesimpulan pelajaran hari ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Kami silakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Terima kasih ya, setelah terakhir kita baca doa. Semoga belajar hari ini mendapat berkah, barokah, mendatangkan ilmu bermanfaat ya untuk kedepannya ya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, belajar di rumah ya, jangan bosan-bosan untuk belajar agar mendapatkan ilmu. Baiklah, saya akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.